Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ah, Mari kita buka kuliah walaupun agak sedikit terlambat dan terlalu larut ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya sekali lagi saya mohon maaf sekali. Ini mestinya jam 7. Kalau saya nggak di WA tadi sama Ustadz Fadlan kalau nggak salah. Prof, kita nunggu. Oh, ada kuliah. Saya pikir kita malam ini free karena ada wisuda dari pagi sampai sore gitu. Ternyata kuliah tetap berjalan. Baiklah ya, mohon izin saya akan mulai saja perkuliahan kita. Kita akan rekam dan mungkin uh, tidak seperti biasa kita perkuliahan malam ini agak sedikit singkat, namun materinya tetap bisa kita dapat. Nanti kita share untuk teman-teman lain yang belum sempat mengikutinya. Topik kita tentang manajemen pengelolaan kelas. Ya, kita akan pelajari secara teoritis, konseptual, strategi dan praktis efektifnya seperti apa. eh Ya, aduh, ini ada sedikit masalah ini. Hmm, Kelihatan enggak ya slide saya ini karena di sini kok agak ini Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. kelihatan. Alhamdulillah. Ya, kelihatan. Baik, ya kita lanjut tentang manajemen pengelolaan kelas. Jadi dalam manajemen kita sebelumnya kita sudah pernah mengulas bahwa selalu ada persiapan, ada perencanaan, kemudian ada mengorganisasi, yaitu menyiapkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi, baik berupa human, orang, sarana prasarana infrastruktur, teknologi, peralatan, dan termasuk di dalamnya adalah uh, modal yang harus disiapkan untuk membiayai atau menganggarkan agar kegiatan bisa berjalan. Dan tentunya semua potensi infrastruktur maupun sarana prasarana kita siapkan dan kita laksanakan sesuai dengan SOP atau directing dalam bahasa manajemennya. Uh, Kita bisa jalankan sesuai dengan arah, tujuan, dan prosedur atau mekanisme yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan kita bisa memastikan bahwa seluruh resources yang kita miliki menuju pada tujuan atau arah yang sudah kita tetapkan melalui suatu mekanisme evaluasi dan monitoring. Nah, dalam konteks saat ini kita berpikir bagaimana satu ruang belajar di dalam kelas bisa kita manage sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat uh, mendapatkan seluruh uh, seluruh pembelajaran atau uh, mata kuliah atau dalam konteks di sekolah dasar dan sekolah menengah adalah mata pelajaran beserta dengan seluruh ruang lingkup baik intra maupun ekstranya. Nah, di dalam mempersiapkan dan sekaligus menjalankan dari
kegiatan yang sudah direncanakan agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, maka perlu ada pengelolaan di dalamnya. Baik itu menyangkut pengelolaan terhadap behavior maupun uh, pengelolaan terhadap sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada konteks ya, menurut Hamid Darmadi mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan dan mengeliminasi perilaku yang tidak diinginkan melalui hubungan interpersonal dan iklim sosial socio-emosional positif. Nah, artinya kalau menurut pendapat Hamid Darmidi bahwa dalam pengelolaan kelas lebih kepada bagaimana memanage orang, memanage people, ya dibandingkan dengan memanage infrastruktur. Nah, kalau kita mengacu pada beberapa pendekatan, misalnya seperti Montessori misalnya, yang di eh, yang dielaborasi oleh Maria Montessori misalnya bahwa student adalah sentral dari proses pembelajaran. Maka apa eh, yang diopinikan, bukan diopinikan ya, yang dikonseptualisasi oleh Hamid Darmadi ini mungkin mendekati itu karena yang menjadi orientasi adalah bagaimana peserta didik bisa mengembangkan perilaku positifnya gitu ya melalui hubungan interpersonal dan sosio emosional positif. Nah, tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Ah, nah, tujuan dari pengelolaan kelas adalah menciptakan lingkungan fisik yang nyaman. Artinya, eh, ketika proses belajar mengajar berjalan, maka guru yang memiliki peran sebagai manajer yang mengendalikan proses kegiatan mengajar di dalam kelas memiliki peran yang sangat krusial. Walaupun objek dalam proses pembelajaran student adalah sentral, tapi keberhasilan dalam proses pembelajaran dalam kelas sangat ditentukan oleh seorang guru. Kita sudah mempelajari pada episode sebelumnya, pada topik sebelumnya, bagaimana kompetensi guru memiliki urgensi yang sangat vital. Ya, karena guru menghadapi tentunya suatu kondisi kelas yang mungkin bisa beragam, bermacam, dan tentunya tidak sama antara idealita dengan realitanya. Mungkin idealitanya di dalam kelas memiliki seluruh fasilitas secara lengkap, ya gitu ya. Dari katakanlah misalnya menurut pendapat Montessori bahwa uh, belajar untuk usia dini dan sekolah dasar lebih diprioritaskan pada keinginan, bakat, dan minat dari peserta didik gitu. Jadi seperti halnya sekolah alam, jadi bisa belajar secara terbuka, memilih sendiri apa yang ingin dipelajarinya, dan guru hanya sebagai sebatas fasilitator saja misalnya. Nah, ini menjadi sangat menantang ketika guru menghadapi suatu kondisi di mana siswa kondisinya tidak sesuai dengan yang diidealkan. Misalnya, siswa terlalu pasif, misalnya. Siswa misalnya tidak ada minat untuk bertanya. Siswa misalnya tidak ada gairah untuk belajar, misalnya atau menghadapi siswa yang pasif gitu ya di dalam kelas gitu. Nah, bagaimana guru memiliki peran
untuk menghidupkan kelas dan menumbuhkan motivasi belajar bagi siswanya, dan inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Jadi, bagaimana membangun hubungan positif? Bagaimana mengajarkan perilaku yang diharapkan? Memaksimalkan waktu akademik, menangani masalah perilaku secara efektif. Nah, ini jadi topik ini sebetulnya ditujukan lebih kepada para guru, tenaga pengajar maupun lingkungan di mana suatu lembaga mengelola pendidikan ya yang ada di dalamnya. Nah, pendekatan yang eh, mungkin bisa dilakukan ketika menghadapi berbagai ragam kondisi kelas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka seorang guru atau pengelola pendidikan, eh, dia harus bisa menggunakan beberapa pendekatan yang em, tidak kaku gitu ya, karena pendekatan ini semestinya bisa bermanfaat bagi guru atau lembaga ketika menghadapi kondisi kelas gitu ya yang kita sebut tadi bisa bermacam-macam kondisinya. Katakanlah misalnya ada kelas yang seperti yang dihadapi misalnya sekarang yang lagi viral misalnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi misalnya. Anak-anak nakal itu misalnya ya ditaruh di barak militer gitu misalnya. Nah, ini tentu ada sesuatu yang pro dan kontra misalnya ya. Menarik sekali karena dari beberapa aktivis uh, misalnya uh, ada beberapa aktivitas sosial misalnya melihat apa yang dilakukan oleh KDM ini uh, berlebihan begitu ya dan tidak memiliki orientasi uh, best practice di dunia gitu ya. Tapi ternyata misalnya ada yang pro juga gitu bahwa uh, anak-anak yang memiliki uh, memiliki tadi ya, kalau dalam bahasa disable sebetulnya mereka itu secara fungsional tubuh tidak ada disable, tapi disable secara mental gitu ya. Nah, itu kalau dalam pendekatan psikologi memang tidak bisa disatukan gitu ya dengan anak-anak yang normal gitu. Nah, disable mental ini yang sebetulnya masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan ya beda dengan disable fungsional misalnya kaki putus atau tidak bisa melihat gitu ya atau tidak bisa mendengar. Nah, itu sulit ya untuk disembuhkan. Namun yang disable mental ini yang sebetulnya masih bisa ditangani tapi perlu perlakuan khusus gitu. Maka pendekatan behavioris menjadi mungkin untuk dilakukan. Ya, kemudian pendekatan demokratis, ya. Em, Demokratis ini kalau menurut eh, eh, pengarang buku eh, ayahnya Najwa Shihab, siapa namanya ayahnya Najwa Shihab? Ada yang tahu? Rai Shihab, Prof. Shihab. Ah, Kurai Quraisy Shihab. Shihab. Ya, Quraisy Shihab. Quraisy Shihab, saya pernah mendengar dalam salah satu podcast beliau bahwa demokrasi itu bisa dilakukan kalau memenuhi tiga minimal syarat gitu ya. Syarat yang pertama, para anggota musyawarah gitu ya, para anggota yang ikut terlibat dalam musyawarah karena demokrasi itu menurut beliau uh, uh, prinsip atau uh, aktivitasnya dalam bentuk musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, musyawarah dan mufakat yang diambil untuk menghasilkan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, mestinya uh, mereka yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berakal, gitu ya.
orang-orang yang berakal. Kemudian equal, ya sejajar, sama gitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada kebohongan, gitu ya, tidak ada kebohongan dan ada kejujuran. Nah, kalau tiga minimal prinsip itu ada, maka suatu demokrasi bisa dijalankan. Tapi kalau di dalamnya ada kebohongan, maka tidak bisa demokrasi dijalankan. Atau di dalamnya misalnya ada ketidaksetaraan, artinya ada yang sangat dominan sekali, ya, kemudian menguasai, gitu ya, menguasai forum itu, maka demokrasi nggak bisa dijalankan, ya. Atau ada ketidak apa namanya keterbukaan, ya, transparansi. Nah, ini tentunya uh, yang dimaksud di sini bagaimana siswa dilibatkan, ya, di dalam secara aktif di dalam proses pembelajaran itu sendiri, misalnya dengan mengajak mereka untuk turut serta dalam mengambil keputusan, ya, sebagai sebuah proses pembelajaran. Misalnya membuat aturan-aturan di kelas, gitu ya. Itu atas persetujuan bersama. Misalnya, setuju nggak berangkat jam 7 pagi? Nah, gitu ya. Jadi, lalu kemudian terjadi tawar-menawar biasanya, gitu ya. Lalu kemudian disepakati jam 7, jam 7, tapi kalau ada yang terlambat dikasih toleransi 15 menit misalnya. Nah, nanti berikutnya lagi misalnya kelas ini uh, kita setuju nggak kalau kelas kita itu bersih, gitu ya. Nah, ya setuju. Nah, kalau begitu, maka setiap ada sampah, kita harus pungut, kita harus masukkan ke dalam tempat sampah, sehingga selalu bersih. Jadi, di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara guru dengan siswa. Pendekatan disiplin asertif. Nah, ini biasanya untuk kelas-kelas khusus, gitu ya, yang tadi seperti yang anak-anak yang disable mental tadi, gitu ya. Nah, ini harus ada ketegasan, kemudian uh, bagaimana belajar dijaga secara ketat, gitu ya. Ya, dan ternyata hasil kemarin, gitu ya, dari didikan di barak itu ternyata uh, banyak membawa perubahan. Konon begitu, nggak tahu, kita belum tahu hasilnya, tapi uh, konon seperti itu. Kemudian ada testimoni juga ternyata di Skandinavia, gitu ya. Saya coba ngikutin, gitu ya, karena menarik juga, gitu. Ternyata di Skandinavia sama, gitu, tapi di situ tidak disebut sebagai barak, gitu ya. Kalau di sini barak, gitu. Di sana disebut sebagai family center, ya, family center. Nah, family center itu seperti barak juga, anak-anak yang memiliki disabilitas mental dimasukkan ke situ. Dan kemudian perlakuannya juga sama, gitu ya. Sama artinya sama seperti apa yang dilakukan di Indonesia, ya, di barak itu tadi, gitu. Nah, itulah kadang pro dan con, ya, pro dan kontra itu. Kemudian ada grup proses, ya, grup proses. Pembelajaran dalam konteks kelompok sosial, otoriter, ketertiban dengan kontrol dan perintah. Kemudian ada pendekatan permisif, kebebasan maksimal untuk peserta didik. Ya, ini beberapa istilah yang ada di dalam ruang lingkup pengelolaan kelas yang tentunya kita tidak bisa mutlak, gitu ya, mengambil salah satu pendekatan karena secara kondisional satu kelas dengan kelas yang lain pastilah berbeda sesuai dengan uh, dinamika yang ada, dinamika sosial, ya, yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi kita menyesuaikannya. Kemudian prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas semestinya kita kondisikan menjadi hangat, gitu ya, antusias, gitu ya. Hangat artinya
hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, tidak ada gap yang terlalu lebar dan bagaimana antara guru dan siswa ini bisa ada engagement, kemudian bisa berfungsi seperti orang tua, kadang seperti teman. Nah, disitulah bermain peran guru di dalam berkomunikasi dan berelasi dengan peserta didiknya. Nah, tantangan, variasi, keluasan, penekanan pada hal-hal positif menjadi prinsip yang perlu uh, diketahui dan dijalankan oleh seorang pendidik. Saudara sekalian, bagaimana strategi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Yang pertama, pengaturan lingkungan fisik pastinya. Jadi, untuk membangun kondisi yang baik dan nyaman bagi para peserta didik terutama adalah pengaturan lingkungan fisik. Tempat duduk, alat ajar, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, sangat menentukannya bagaimana kita bayangkan dalam satu kelas misalnya, kelas itu tidak ada jendela, misalnya hanya satu pintu, misalnya, apalagi pintu ditutup, ya bagaimana pengapnya gitu ya, tentu nggak akan bisa menjadi nyaman. Maka saat kelas itu bisa semestinya bisa secara secara fungsional, uh, keluar masuk udara baik gitu ya, pencahayaan juga baik gitu, dan tentunya uh, jauh dari polusi suara, kebisingan dan sebagainya, itu akan membuat peserta didik dan proses belajar mengajar menjadi kondusif. Hubungan positif guru dan siswa juga uh, menjadi kata kunci untuk membangun lingkungan yang kondusif. Aturan dan prosedur kelas tadi yang dibangun berdasarkan atas persetujuan dan pengetahuan persetujuan dari peserta didik akan menjadi lebih baik ya. Seperti halnya kita misalnya dalam suatu pelatihan gitu ya, mungkin teman-teman dosen atau guru yang kadang menjadi tutor di dalam suatu training misalnya. Nah, ketika kita membuat aturan selama pelatihan berjalan, kemudian kita sama-sama uh, sama-sama mengetahui dan sama-sama kita usulkan dan kita setujui akan lebih baik ya. Misalnya selama pelatihan berjalan itu apakah di kelas ini kita perbolehkan ada yang merokok misalnya ya. Nanti kita tunggu aja jawabannya. Kita udah bisa menebak jawabannya tidak gitu ya, tidak setuju. Itu udah bisa kita tebak tuh. Kalau setuju ya itu ada juga, tapi itu sebagai sebagai apa impuls untuk membangun kesadaran dan sekaligus keikutsertaan secara demokratis peserta pelatihan gitu ya. Nanti ditulis tuh peraturan pertama tidak boleh merokok di dalam kelas. Peraturan kedua misalnya eh, bagaimana kalau ada telepon masuk ke HP kita, apakah kita terasa nyaman kalau kita sedang belajar ada yang bertelepon ria di dalam kelas gitu ya. Nah, lalu kita udah bisa menebak tuh pasti jawabannya tidak gitu. Nah, tapi kita ikut sertakan mereka untuk aktif gitu ya, untuk aktif sehingga peraturan-peraturan itu dibangun bersama atas persetujuan bersama. Nah, itu uh, untuk baik untuk peserta didik di anak-anak anak-anak usia dini juga bagus gitu ya. Apalagi untuk anak SMP, SMA itu akan lebih baik lagi karena mengajarkan demokratisasi di dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, kemudian strategi motivasi, ya hubungan pembelajaran dengan kehidupan nyata, metodenya dan memberikan apa ya kadang memang harus berkorban juga ya guru-guru TK gitu ya. Kadang harus ambil apa mengeluarkan kocek dari saku sendiri ya. Misalnya beli gula-gula gitu ya, beli permen, kadang beli roti gitu ya, beli snack gitu. Dalam kelas hanya untuk memberikan motivasi ya.
Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa presiden kita? Itu ya. Nanti eh, yang bisa dapat hadiah permen coki gitu. Nah, itu biasanya akan memberikan motivasi dan peserta didik akan termotivasi untuk menjawab. Nah, strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kelas menjadi salah satu upaya yang menjadi prinsip di dalam membangun suatu strategi lingkungan yang kondusif dalam belajar mengajar di kelas. Nah, penanganan masalah disiplin, nah ini yang kalau kemudian suatu aturan di dalam kelas dibangun secara demokratis, maka kita bisa lakukan beberapa pendekatan untuk penegakannya. Jadi misalnya tadi tidak boleh terlambat, kemudian di dalam kelas tidak boleh misalnya melakukan kegiatan yang mengganggu teman lainnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan preventif ya. Tadi aturannya diperjelas, kalau perlu ditempel gitu ya di dinding sehingga semua bisa lihat gitu. Lalu kemudian kalau mereka patuh, kita kasih penghargaan. Kalau ada yang melanggar, kita kasih sanksi misalnya sehingga mereka menjadi tahu mana peraturan dan memang harus ditegakkan gitu. Nah, pendekatan korektif, kalau kemudian ada yang melakukan pelanggaran, maka perlu dipahami dan kemudian dilakukan perbaikan dan tetap menjaga martabat yang bersangkutan ya. Terkadang kita memberikan suatu sanksi, namun secara tidak sadar kita mungkin melecehkan secara psikologis misalnya yang berakibat pada diri anak didik kita malu, kemudian akhirnya minder, ya underestimate, lalu kemudian dia memiliki luka secara psikologis, ya. Nah, ini yang terkadang juga tidak disadari oleh guru ketika memberikan suatu sanksi kepada anak didik. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, strategi spesifik penanganan perilaku untuk eh, penanganan perilaku yang mengganggu tadi, ya ketidakpatuhan, motivasi rendah dari peserta didik, maka perlu ada pendekatan-pendekatan secara khusus yang perlu dilakukan oleh guru agar anak-anak ini bisa kembali termotivasi untuk belajar dan bersemangat ya untuk berprestasi. Nah, saudara sekalian, saya kira demikian satu slide mungkin ini sebagai penutup manajemen waktu pembelajaran di dalam persiapan untuk membangun kelas yang kondusif, yang efektif, perlu ada perencanaan waktu, ya, alokasi jadwal, buffer kalau misalnya ada cadangan waktu yang diperlukan ketika misalnya ada gap atau ada eh, aktivitas sela yang kemudian waktu yang dibutuhkan menjadi kurang dan kemudian harus ditambah misalnya. Prioritas materi dan aktivitas, delegasi tugas ke siswa, jadi penugasan, ya, ya kalau di dalam kelas kita ini penugasan jalan terus gitu ya. Uh, Ya itu sebagai bagian dari proses agar jangan berhenti ya di dalam proses pembelajaran. Ya, sehingga ada kesinambungan dan pemahaman dan pengetahuan semakin mendalam ya, deep learning ya kata Prof. Abdul Mukti. Ya, kita sekarang sudah waktunya untuk deep learning. Penggunaan teknologi, ya penggunaan teknologi mau tidak mau ada learning management system gitu ya, ada timer gitu ya. Makanya mengerjakan soal itu terbatas waktunya gitu ya. Kenapa? Untuk tadi ya kita disiplin waktu dan ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk mengevaluasi. Jadi jangan dilakukan secara bersama-sama ya, belajar dan mengevaluasi gitu. Jadi
ketika sedang menguji atau mengevaluasi diri, lalu baru membuka catatan. Nah, itu tidak tidak benar gitu ya. Dalam proses pembelajaran itu ya belajar belajar dulu, baru kemudian silahkan diuji pengetahuannya. Apakah pengetahuan kita sudah cukup gitu ya, atau masih kita perlu dalami lagi. Pengembangan keterampilan manajemen waktu ini bagi guru terutama sangat menentukan karena waktu pembelajaran sangat terbatas sehingga perlu ada pembagian waktu yang jelas, timelinenya dan tentunya sesuai dengan bobot nilai dari materi yang akan diberikan, mata pelajaran, jam mata pelajaran, dan seterusnya yang ada di dalam kurikulum itu bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Baik, sekalian, sebagai tambahan, di dalam pengelolaan kelas perlu ada teknologi, ya, gitu ya, perlu ada teknologi. Nah, teknologi ini bisa dilihat banyak sekali sekarang untuk membantu dalam pengelolaan kelas. Misalnya ada Google Classroom, ada Moodle, ada aplikasi manajemen kelas kayak Close 7, ada alat presentasi interaktif seperti Mentimeter, ada penilaian digital seperti Kahoot, Quizzes, ya, itu bisa dipakai. Nah, saya kira demikian ya. Strategi integrasi untuk bisa mengelola kelas secara efektif, perencanaan matang, lakukan pelatihan, lakukan secara bertahap, gitu ya. Kemudian evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi untuk perbaikan dalam proses pelaksanaan selanjutnya. Demikian saya kira materi kita untuk tambahannya kita bisa mempelajari beberapa studi kasus di dalam buku ya. Buku kita sudah jadi ya, bukunya sudah jadi. Jadi nanti kalau uh, ada kesempatan ingin membeli boleh ke ketua kelas ya, tapi mungkin kalau uh, ingin sekedar mempelajari mungkin e-booknya bisa saya share. Tapi kalau yang ingin mendapatkan fisik mungkin bisa pesan ke ketua kelas. Ya, ini bukunya cukup lengkap. Ada sekitar 257 halaman. Ya untuk inilah. Dulu itu kalau saya kuliah gitu ya, saya selalu tanya itu kepada dosen saya. Ya, Pak dosen itu ada bukunya enggak gitu. Ada bukunya enggak gitu. Nah, kalau ada saya pasti akan cari tuh, ya. Dan saya simpan sampai sekarang. Jadi dosen-dosen yang dulu ngajar saya itu dia punya buku, saya beli gitu ya. Saya simpan untuk kenang-kenangan. eh saya kira demikian mata kuliah untuk hari ini. Ya, terima kasih. Ini karena sudah malam. Mas Gun, di sana jam berapa, Mas Gun? Di Maluku udah jam berapa ini? Baru jam 11 lewat 5. Baru jam 11. 2 jam ya, Masya Ya. Allah. Kalau mau ada tanya jawab sedikit boleh. Ah, kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya, Pak Gun dari mungkin. Jerman kayaknya Prof. Bajunya Jerman itu Prof. Hmm, Ini kayaknya udah. baru Hmm, ini ya. Udah main belum hmm. di Jerman nih? Belum, Prof. Belum ya? Insya Allah, Prof. Silakan Mas Gun. Kayaknya udah resen nih. Ya, makasih Pak Prof atas waktunya. Jangan lupa Pak Prof, Insya Allah kalau memang itu buku ini menarik, maka Insya Allah kalau kita nyampe di Jakarta baru Insya Allah kita akan mendapatkan bukunya, Prof. Terus yang Amin. kedua, ini Prof menarik materinya, tapi mohon nanti di share materinya Pak Prof. Saya tertarik ini Prof tentang mm, pendekatan dalam pengolahan kelas ini Prof. Yang saya alami
saya rasakan mungkin hampir rata-rata kita semua kondisi daripada kita mengajar itu kadang-kadang kita lupa, Prof. Karena kenapa? Manajemen kelas itu yang kita mengolah kadang-kadang ada yang eh, tidak tidak senang ya. Ada siswa yang tidak senang untuk mengikuti mata pelajaran tersebut, ada yang merasa bahwa ya cuekin karena materinya tidak bermanfaat. Kadang-kadang kita keras, ada yang melapor, terus yang kedua ini ada yang ketika kita membuat apa eh, apa namanya ada salah satu yang perlu untuk kita sepakati bersama kesepakatan kelas. Ah, ini kesepakatan kelas itu kita sudah lakukan misalnya, tapi kadang-kadang juga lalai. Ini yang jadi masalah. Kita menyuruh untuk siswa itu lebih, artinya kita sudah mengolah kelas itu sudah menarik, artinya dari awal kita harus membuat supaya dia menarik. Namun ketika ada ya yang tidak serius, kadang kita bingung kita ini. Tapi kalau secara kasat mata kita mengasai kelas itu kita membuat dia jadi menarik seperti apa. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa Pak kita mau jamnya, ada yang mengatakan jamnya udah mau habis, tapi Pak lanjut dulu Pak. Nah ini menarik sebenarnya. Kadang-kadang kita, wah ya ini jadi pengalaman hidup juga. Jadi menurut pandangan Prof, saya sebenarnya seperti apa kita mau untuk menerapkan manajemen kelas itu untuk menarik perhatian atau kita supervisi guru untuk lebih mengolah kelas itu lebih lebih bagus gitu. Kadang ada kan supervisi, kadang-kadang kan ada yang mengatakan bahwa kita terancam karena supervisi atau eh, eh, oh, apa yang dikatakan misalnya contoh hari ini saya supervisi bagaimana caranya supaya saya nggak boleh masuk lah. Nah, ini masalah-masalah yang perlu kita bahas ya, Prof. Mohon masukannya, Prof. Ya, Mas Gun. Terima kasih, Mas Gun. Mas Gun, punten, mengajar di SD, SMP atau SMA ya? Maaf. Eh, Alhamdulillah saya di SMA, Prof. Oh, Cuman di SMA. sekarang ditu- eh, ditugaskan di SMK, Prof. Di SMK ya. Ya. Baik, Mas Gun. Ya, makasih. Ah, jadi kalau kita sebagai pengajar pendidik ya, eh, memang tantangannya eh, luar biasa menghadapi eh, kelas yang terkadang di dalamnya ini beragam sekali ya. Ada yang memang secara dari apa gennya itu DNA-nya itu memang anak-anak yang berbakat gitu ya, ada yang punya talenta-talenta, ada juga yang memang mungkin dari sononya dari lingkungan terkecil di keluarganya yang tidak kurang kondusif begitu yang kemudian membawa membawa dan melahirkan anak-anak yang mungkin secara motivasi juga tidak begitu sangat kuat. Kemudian terkadang juga bisa bermacam sifat dan karakter. Tapi intinya uh, dalam beberapa literasi kalau kita baca, kunci sukses dari seorang guru itu adalah ruh dan jiwa, ruh dan jiwa. Jadi bagaimana sifat sayang, sifat kasih gitu ya, yang ada dalam diri kita sebagai guru itu akan memberikan apa solusi yang terkadang di luar imajinasi kita gitu ya karena begitu sangat kita mencintai karir dan pekerjaan kita ini terkadang rasa marah menjadi hilang gitu ya rasa kesel juga
menjadi tersingkirkan gitu. Karena kita memang punya niat untuk memperbaiki, untuk memberi, untuk bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik gitu ya, anak-anak kita menjadi sukses begitu. Maka yang perlu menjadi bekal bagi kita adalah tadi ya pemahaman dan pengetahuan tentang pendekatan-pendekatan yang beragam tadi secara behavior, mungkin secara demokratis. Jadi kita bisa memiliki contingency plan gitu ya, memiliki rencana kontingensi yang fleksibel, di mana kita bisa memperlakukan seseorang ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Bukan karena bicara tentang keadilan harus sama rasa sama rata, tapi memang secara kondisional anak-anak ini unik gitu ya. Anak ini memang berbeda gitu. Nah, disitulah sebetulnya kemampuan dan uh, pemahaman, pengetahuan, sikap dari seorang guru sangat menentukan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bisa menghandle dari anak-anak didik kita yang memang beragam sifat dan karakternya ini. Jadi memang berbeda dengan kondisinya ya kalau kita menghadapi kelas yang memang spesifik ya, misalnya katakanlah kita menjadi guru misalnya di Taruna Nusantara misalnya ya. Mungkin pernah dengar ya Taruna Nusantara di Magelang misalnya. Di mana anak-anak yang masuk ke situ sudah sangat selektif sekali dari sisi mentalnya, dari sisi fisiknya, itu sudah terseleksi gitu. Ya fisiknya nggak ada yang sakit, nggak ada yang kurang gitu. Kemudian intelijensianya udah terseleksi di atas 120 misalnya. Ya wajar kalau kita jadi guru di situ enak gitu ya. Kita bicara A, mereka sudah pikirannya sudah A dan B gitu ya. Jadi tapi kalau kita hadapi di misalnya di wilayah di daerah gitu ya, yang apalagi menggunakan jalur afirmasi, menggunakan jalur zonasi misalnya. Nah, itu kan aduh, kita bisa bertemu dengan beragam siswa yang tadi ya berasal dari keluarga yang bermacam-macam tadi, pasti tantangannya luar biasa, pasti tantangannya luar biasa. Tapi kalau kemudian kita bisa berhasil mengarahkan mereka, memotivasi mereka, dan kemudian mereka bisa uh, lebih baik ya, baik dalam apa capaian akademisnya maupun orientasi hidupnya menjadi lebih baik, itu sudah keberhasilan yang luar biasa bagi seorang guru. Ya, jadi memang tidak bisa diukur dengan cara yang sama, Mas Gun, karena tadi kualitas yang di peserta didik ini beragam, itu beragam. Ya, gitu Mas Gun. Terima kasih sharingnya, Mas Jabar. Ada Resen? Kalau mau sharing Ya, silakan Mas. izin Prof. Ya, sebetulnya minta tanggapan dari Prof ataupun sifat diskusi saja mungkin ya. Saya juga tidak tahu apakah ini pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan materi yang sekarang, karena memang tadi disampaikan oleh Prof juga sedikit menyinggung terkait kebijakan dari gubernur yang sekarang viral gitu, gubernur konten atau bagaimana gitu ya. Eh, bahwa seorang manusia ataupun seorang siswa itu dari sisi akhlak ataupun dari sisi wawasan itu sebetulnya mungkin bisa dikatakan bisa tercemar ataupun bisa dipengaruhi oleh tiga aspek mungkin ya. Pertama dari sisi pendidikan, yang itu dari guru sendiri, kemudian dari masyarakat, kemudian dari orang tua. Saya herannya itu mungkin Prof, kita itu katakanlah kita sebagai guru itu sudah selesai dalam hal kewajibannya dengan mendidik seperti halnya ada jiwa rohnya ataupun ada jiwa rasanya, tetapi ketika selesai siswa itu selesai dari pendidikan di sekolah kemudian pulang ke rumah itu tidak dididik
seperti halnya yang dimau ataupun baik oleh orang tuanya. Kemudian dari sisi masyarakat, pergaulan juga bahasanya tidak baik juga gitu. Yang jadi sorotan, apakah menurut Prof, ketika kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh Ridwan oleh Kadin, itu apakah merupakan faktor dari kegagalan dari pendidikan di sekolah, atau memang 3 faktor itu menjadi gagal makanya dibawa ke barak itu. Kedua, kita itu saya pribadi mungkin ya, saya pribadi memang ketika kuliah itu yang disampaikan oleh para dosen itu lebih bagaimana kita itu mendidik dengan baik, tapi lupa bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi santri ataupun siswa itu berperilaku ataupun berwawasan yang memang minim gitu. 2 faktor itu antara lain dari orang tua atau keluarga, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Sebetulnya untuk idealitas supaya eh, peserta didik itu bisa baik, baik itu dari wawasan ataupun dari sisi akhlak, itu seperti apa, Prof? Itu mungkin, Prof. Ya, makasih, ah, Mas Jabar. Persis. Jadi memang personality itu menurut Charlotte Mason memang dipengaruhi oleh sintesa 3 unsur. Jadi ada unsur keluarga, ada unsur sekolah, dan ada dari rumah tangga, lingkungan, sama sekolah. Jadi memang 3 itu. Ya, Ah, ini mestinya di masyarakat uh, yang kita sebut dengan masyarakat madani, ketiga unsur ini sangat saling menunjang ya untuk membentuk pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah gitu ya, pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang memiliki orientasi spiritual yang baik dan kepribadian yang mulia. Nah, namun ini bisa saling berpengaruh ya, saling berpengaruh ketika misalnya pendidikan keluarganya sudah baik, namun ketika dia di lingkungan ternyata tidak sesuai dengan apa nilai-nilai yang diajarkan di dalam rumah tangga, di dalam oleh ayah dan bunda mereka, itu ya anak-anak ini. Lalu kemudian bagaimana sekolah juga akan memberikan penguatan. Nah, biasanya sintesa yang bisa menguatkan pribadi yang berakhlakul karimah itu kalau ada satu sudut pandang yang sama antara sekolah dengan pandangan orang tua. Makanya biasanya orang tua itu akan menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah yang menurut persepsi orang tua seideologi dengan dirinya, gitu. Biasanya begitu, ya. Yang memiliki orientasi sama antara pandangan tentang suatu apa namanya bisa berorientasi politis, sosial, ekonomi, bahkan beragama gitu. Nah, ketika orang tua memiliki pandangan yang sama dengan sekolah yang menjadi rujukan bagi anak-anak mereka, maka di situ sebetulnya sudah uh, apa namanya 2/3 dari unsur tadi itu sudah bisa dominan. Makanya lingkungan, kalaupun kondisinya kurang baik, gitu ya, ketika rumah tangga memberikan pendidikan yang positif dengan orientasi yang sama dengan sekolah anak mereka, itu akan cenderung bisa berhasil untuk membentuk suatu karakter si anak tadi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang tua menyekolahkan anaknya tidak sesuai dengan orientasi pendidikan, orientasi sosial, bahkan orientasi politik, itu bisa bisa menjadi apa namanya tidak produktif, ya, tidak menjadi kurang produktif gitu. Sebagai contoh misalnya, orang tua lupa dengan membangun karakter keluarga misalnya. Kemudian diserahkan kepada kepada gurunya di sekolah. Gurunya sudah mengajarkan mengenai adab, mengenai perilaku, mengenai akhlak yang baik gitu.
Tapi ketika mereka anak kembali ke rumah, misalnya orang tua tidak konsisten dan orang tua tidak memahami bagaimana mendidik anak yang benar gitu. Ya, sebagai contoh dari sekolah, misalnya diajarkan berdoa sebelum makan, tapi di rumah ketika berkumpul dengan orang tuanya tidak pernah berdoa bersama ketika makan, misalnya. Nah, terjadi antagonisme. Contoh yang sederhana. Atau misalnya masalah kebersihan, misalnya. Di sekolah diajarkan naruh sampah ke tempatnya. Tapi ketika di rumah, misalnya, orang tuanya, misalnya, habis merokok, buang begitu saja, misalnya. Ya, jadi antagonisme peran gitu ya di dalam apa namanya keluarga itu sangat berperan sangat kuat terhadap pembentukan karakter anak ini. Makanya kalau misalnya dua unsur di keluarganya sudah oke, kemudian di sekolah kemudian dibentuk, maka 2/3 keberhasilan pribadi akan bisa terwujud. Gitu. Jadi lingkungan kita nggak bisa mengendalikan lingkungan kan, Mas Jabar ya. Lingkungan kita nggak bisa mengendalikan. Tapi kalau keluarga kan bisa dikendalikan. Ya bagi orang tua ya bagi ayah dan bunda bisa mengendalikan. Begitupun sekolah, sekolah kan bisa dikendalikan, gitu ya. Nah, jadi ini controllable sebetulnya. Makanya dua kunci untuk membentuk masyarakat yang beradab dan madani itu dari dua unsur ini, sekolah dan rumah tangga. Kalau ini kuat, maka insya Allah punya generasi yang bagus ke depan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jabar. Baik, izin Prof saya sampaikan dua hal lagi mungkin ya Prof, karena memang eh, disclaimer dulu mungkin ya, saya sebetulnya belum menikah, belum menikah dan saya pengen meminta tanggapan dari Prof sendiri gitu. Apakah dengan menyekolahkannya eh, orang menyekolahkannya anak ataupun mengirim anak itu ke sekolah ataupun ke pesantren itu merupakan sebuah wujud bahwa orang tua atau keluarga itu tidak bisa memanage pendidikannya sendiri di keluarga dan tidak bisa mendidik anak itu dengan baik atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, eh, saya rasa ketika memang proses pendidikan di keluarga itu selesai, mungkin ya eh, tidak disekolahkan di sekolah formal pun tidak menjadi masalah gitu mungkin Prof. Karena memang ketika ada praktisi keayahan di lembaga saya itu saya sampaikan bahwa untuk bisa menjadikan anak itu baik sebetulnya faktor terbesar itu kan dari keluarga gitu, bukan dari lembaga-lembaga formal yang memang sekarang itu lebih dikejar itu dari ijazahnya itu mungkin Prof. Begitu Ya, mungkin Prof. ya. Mas Jabar curhat nih ya. Mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Amin. Amin. Promo, Prof. Amin. Promo. Siapa tahu di sini ada kelas juga yang cocok gitu Ya, mungkin. mudah-mudahan di kelas ini yang punya putra-putri, putrinya gitu ya. Atau yang belum dapat gitu Amin. ya. Amin. Ini ada calon yang insya Allah arijalun saleh. Amin. 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 Mas Jabar itu saya ingat itu waktu mahasiswa itu ketika ikut beberapa kajian gitu. Ah, kan yang dibahas itu kan almar'atus sholihah gitu yang dibahas itu terus Arijalus Soleh kapan gitu ya, oh ternyata ada kitabnya Arijalus Soleh gitu, oh ternyata untuk menjadi seorang ayah itu harus belajar dulu gitu ya. Karena ternyata Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, Ibrahim, semua nabi-nabi adalah seorang pendidik ya, seorang pendidik dan yang kemudian menjadikan seorang anak laki-laki itu menjadi bertanggung jawab, menjadi seorang pemimpin gitu ya, dan dia yang akan melit, mendrive bagaimana keluarga ini akan di bawah gitu. Nah, sangat menarik ya kalau kita
belajar di Charlotte Manson misalnya di GM itu apa yang nggak tahu ya, apakah dia juga mempelajari tentang bagaimana Luqman Al-Hakim mengajarkan anak-anaknya begitu ya. Itu hampir mirip-mirip begitu ya. Tapi saya belum mendalami belum belajar secara mendalam. Cuma ada beberapa hal penting yang saya kira itu menarik ya. Misalnya tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menitipkan anak-anak kita misalnya ke pondok pesantren misalnya. Ini kan pro dan con ya, ada pro cons gitu ya, pro cons gitu. Uh, Ya, kalau menurut Charlotte Manson, misalnya, kalau dalam pendekatan psikologi anak gitu, ya itu sangat sayang sekali kalau kita misalnya menyerahkan anak kita gitu ya uh, kepada pihak lain gitu ya, karena sebetulnya disitulah di mana ikatan apa emosional, psikologis gitu ya antara anak dengan orang tua itu tumbuh dan terjalin gitu ya. Dan sebetulnya pendidikan pertama dan utama itu ya ada di dalam keluarga itu gitu. Makanya ketika kemudian kita mengharapkan generasi yang unggul, berakhlakul karimah, yang memiliki daya kompetensi tinggi, terutama yang memiliki apa akhlak pribadi uh, yang mulia begitu. Ya kalau kemudian orang tua tidak cukup belajar bagaimana mendidik anak di dalam rumah, maka saya kira akan menjadi semakin memper apa menjadi menjadi memperlemah gitu ya generasi kita mendatang. Bukan masalah setuju dan tidak setuju ini untuk menitipkan di pondok ya di pondok pesantren, tapi alangkah baiknya kalau setiap rumah tangga yang mau dibangun di situ para pemilik rumah tangga, bundanya dan ayah handanya begitu memiliki cukup pengetahuan bagaimana mendidik anak-anak mereka di dalam rumah tangga itu cukup ya, tidak harus dibawa keluar. Tantangan bagi Mas Jabar. Silakan Mas Jabar dibuktikan. Makasih Mas Jabar atas ya, saya nggak menjawab, hanya sekedar memperkuat saja buat Mas Jabar siap gitu ya untuk suatu saat masuk ke dalam rumah tangga dan menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi pendidik Baik, terbaik untuk anak-anaknya gitu. insya Allah. Terima Insya kasih, Allah. Prof. Saya kira begitu. Ada yang Kang Yayan dari Riau. Wah, ini kalau nggak dikasih kesempatan nanti nggak bisa tidur nih. Kang Yayan silakan. Kang Baik, Prof. Yayan Sedikit tulis. aja nih, Prof. Ya, Halo, Prof. Ya, sedikit menanggapi pernyataan eh kalau Mbak Oraudo kan Mbak ya, kalau Mas ini Mas Abdul Jabar berarti ya panggilannya ya. Ya. Nah, jadi gini, Prof. Sedikit mengoreksi tentang pernyataan Mas Abdul Jabar ini bilang kalau sebuah rumah tangga itu atau institusi rumah tangga itu sudah berhasil membuat anaknya baik begitu kan. Berarti tidak perlu lagi orang tua tersebut menitipkan pendidikan anaknya di pondok pesantren gitu kan. Jadi saya merasa ini pernyataan yang perlu kita tanggapi karena tujuan kita menitipkan anak atau pendidikan anak di pondok pesantren itu bukan sekedar ingin menjadi baik, ya kan? Jadi yang paling pentingnya itu adalah kita menitipkan anak kita di pondok pesantren itu supaya dia berilmu tentang perkara agamanya. Karena
kita ketahui bahwa kita sebagai orang tua itu kan minim ilmu agama kita. Jadi kita percayakan pengetahuan agama itu ditambah lagi dengan asatid-asatid yang ada di pondok pesantren tempat kita menitipkan anak kita tersebut. Jadi bukan sekedar ingin membuat anak kita baik, itu memang tugas utama kita lah sebagai orang tua kan begitu kan, ya semaksimal mungkin. Tapi kalau perkara ilmu, karena keterbatasan ilmu kita sebagai orang tua gitu kan, apalagi kadang-kadang kita orang tua latar belakang pendidikannya umum, maka salah satu cara yang terbaik agar anak kita tumbuh menjadi pribadi yang ilmu agamanya kuat, maka salah satu, mungkin satu-satunya jalan adalah menitipkan anak kita di pondok pesantren. Itu aja Prof, sedikit koreksi dari saya melihat tadi ada pernyataan seperti itu oleh Mas Jabar tadi. Terima kasih Mas Yayan untuk melengkapi jawaban buat Mas Jabar ya. Ah, jadi mungkin pertanyaannya gimana, ya, gimana ketika kita uh, merasa belum cukup untuk membekali anak-anak kita gitu dalam ilmu keagamaan terutama yang memang sangat mendasar. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Zayan tadi betul ya. Jadi memang kita akan bisa mengukur nih. Kita masing-masing sebagai orang tua kan bisa mengukur keterbatasan kemampuan kita untuk membekali anak-anak kita uh, ke depan terutama dalam hal keagamaan gitu ya. Ya mungkin kalau saya ditanya secara pribadi gimana Prof gitu ya. Gimana anak-anak Prof gitu misalnya. Ya kami misalnya gitu ya dengan istri berunding gitu ya. Kita cukup nggak ini sampai apa SMP atau sampai SMA? Ternyata kita mampu hanya sampai SMP gitu ya. Uh, ini SMA kayaknya ilmu kita udah terbatas nih. Ah, ya, kita sepakat kita bawa ke Mahat gitu. Jadi sampai SMP gitu ya. Dulu SMP kita mau bawa ke Mahat, tapi rasanya kita masih, insya Allah masih bisa inilah membimbing, membina di rumah gitu ya. Jadi itu masing-masing keluarga mungkin akan bisa berbeda-beda gitu ya. Dan sangat situasional ya, karena kondisinya tidak sama gitu. Ya, Mas Yayan, terima kasih sudah menyempurnakan. Jadi memang hal itu sangat tergantung dengan kondisi keluarga ya, masalah pendidikan anak. Makasih. Delas, Tambahan mungkin sedikit, kalau Prof. ada yang Ada mau, tambahan sedikit, Prof. oke, silakan. Ya, makasih Pak Prof. Ini menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Jabar ya. Ya, kalau Pak Abdul Jabar sudah sakinah, insya Allah sudah bisa tahu. Tapi ini kan saya rasa bahwa Pak Jabar ini kalau menurut pandangan saya, kalau udah masuk ke mawadah, insya Allah kulub. Kalau kulub itu kan hati. Kalau udah masuk ke hati, insya Allah untuk persoalan rumah tangga atau mendidik anak, eh, tadi kata Prof, kembali ke person, kembali ke masing-masing. Nah, kalau masih bujang ya belum tentu udah mungkin udah mau mempelajari ya insya Allah ya. Tapi pada prinsipnya yang orang udah rumah tangga itu kalau ingin anaknya akhlaknya baik, huluknya baik, tergantung dari kita orang tua. Kalau mau menitip ke pesantren atau ke sekolah yang lebih beragama atau mendidik akhlaknya lebih baik, ya kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Tapi itu kembali ke sakinah kita sebagai seorang rumah tangga atau insya Allah kita yang sudah berumah tangga pasti akan tahu itu. Karena tidak mungkin anaknya mau diterlantarkan. Nah, yang kedua, kata gubernur ya kalau menurut pandangan saya, karena kita menghadapi, kalau Indonesia Timur ya, saya tidak tahu Indonesia Barat. Tapi kalau menurut pandangan saya, Indonesia Timur
anak-anak yang nakal menurut pandangan saya lebih bagus. Karena kenapa? Mereka lebih cenderung untuk akhlaknya diperbaiki. Kalau Indonesia Timur, karena capek kalau kita udah berusaha untuk kerja keras, ikhlas untuk mengayomi, mendidik, memberikan yang terbaik bagi siswa, tapi kadang siswa yang kita lihat berkarakter tidak baik, ya menurut Deddy Mulyadi, ya wajar diasramakan itu bagus kalau menurut pandangan saya, karena sewaktu-waktu mereka akan sadar bahwa ternyata tingkah laku kita yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini menurut pandangan saya. Terus orang yang berumah tangga, insya Allah yang masih bujang banyak kok di Zoom ini. Tapi kalau itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu, berpasang-pasanglah bagi yang sudah mau masuk ke dalam dunia itu. Jadi ingat, bagi yang belum ya, insya Allah pasti bisa lah. Berpasang-pasangan dalam Zoom ini kan wajar lah. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Prof. Terima kasih Mas Gun, menyemangati Mas Jabar. Alhamdulillah ya, nggak terasa ini udah jam setengah 10 di waktu Indonesia bagian Barat. Saya lihat ternyata di teks ada beberapa pertanyaan ya dari Mas Kosim, kemudian ada pertanyaan juga dari ini Mas Gun, ada Mbak Siti. eh, tapi kayaknya waktu kita sudah terlalu larut ya, terutama di Indonesia Timur sudah jam setengah 12 ya. Ya, Ya Prof, ya. Udah boleh kita setengah. akhiri dulu. Mohon maaf, mungkin kita belum bisa menjawab semua pertanyaan. Eh, kita sementara simpan dulu pertanyaan ini Mas Kosim. Sebetulnya pertanyaannya bagus ini. Ya, apakah kondisi yang ideal ya, di dalam fasilitas eh, sekolah pasti akan menghasilkan lulusan yang berkualitas begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita jawab nanti. Mudah-mudahan masih kita catat karena ini udah malam. Kita bisa akhiri dulu. Mohon maaf. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih. Prof. Terima kasih Terima Pak Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Amin. Prof dan teman-teman semuanya. Pak Gun, kopi udah habis Pak Gun. Pak Gun, jam berapa Pak Gun? Pen Pak baru Gun udah nyeduh minum tuh. kopi Ya. sebotol. Masih ada kopinya dikit lagi tuh. Sabtu Wah, gelap itu. Agun. Beneran lagi. Pak Gun lagi sekalian ronda deh itu. Enggak, Jajan Ini Pak Gun. Mas Abdul Jabar kayaknya udah tanda tangan nih. Tanda-tanda mau tidur ini, Bi. Udah tanda mau Pak Gun tidur. jangan lupa kalau anak nakal dikirimin ke barak, Pak Gun. Iya jelas. Mohon Selamat malam, pamit. Pamit Pak ya. Gun. Makasih. Ya Pak Yayan, bagaimana Pak Yayan?